Mimpi Erick Thohir segera terwujud, dorong IPO BUMN jadi bursa RI nomor 1 di ASEAN. Setelah melewati masa 2 tahun menjabat Menteri BUMN, mimpi Erick Thohir membawa perusahaan plat merah melantai di Bursa Efek Indonesia bakal terwujud. Anak usaha Telkom PT Daya Mitra Telekomunikasi atau Mitratel bakal menggelar penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering atau IPO pada akhir 2021. Menteri BUMN Erick Thohir terus mendorong perusahaan plat merah untuk melantai di pasar modal Indonesia atau Go Public. Langkah itu diharapkan bisa membuat pasar modal Indonesia menjadi nomor 1 di Asia Tenggara. Sejak awal masa kepemimpinannya, Erick memasang target BUMN dan anak usahanya melantai di bursa. Namun rencana tersebut tak mudah untuk direalisasikan. Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia Toto Pranoto mengatakan proses IPO yang merupakan langkah privatisasi sebagian saham BUMN memang membutuhkan persiapan yang panjang. Mulai dari usulan di Komite Privatisasi, pembahasan dan persetujuan di Dewan Perwakilan Rakyat, baru bisa eksekusi IPO. Realisasi rencana tersebut tampaknya sudah di depan mata. PT Mitratel, anak usaha PT Telkom Indonesia Tbk, menjadi yang terdepan melantai di bursa. IPO Mitratel diperkirakan bisa terwujud pada akhir 2021 ini. Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga mengatakan, hal yang pasti Mitratel yang terdekat perusahaan pemilik tower ini akan menjadi bintangnya perusahaan di industri ini. Arya mengatakan IPO Mitratel bisa sukses karena punya fundamental yang cukup kuat. Hal itu dapat dilihat dari aset dan layanan yang dimiliki oleh Mitratel yang tidak dimiliki oleh perusahaan sejenis di sektor bisnis menara telekomunikasi. Mitratel saat ini memiliki 28.000 menara telekomunikasi. Tidak hanya itu, untuk meningkatkan kinerjanya, Mitratel juga memiliki strategi pertumbuhan jangka panjang. Saat ini perseroan masuk ke infrastruktur jaringan 5G yang sedang berkembang. Rencananya Mitratel juga akan ekspansi di kawasan Asia Tenggara ataupun Asia Pasifik. Tak hanya itu, Arya mengatakan nilai tambah Mitratel juga karena didukung dengan jaringan kabel serat optik. Mitratel didukung oleh fiber optik sehingga tower-tower yang dimiliki Mitratel punya power yang kuat, bukan sekedar radio. Mitratel telah menerima pengalihan menara milik anak usaha Telkom lainnya, PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel. Pengalihan pertama kali dilakukan pada 14 Oktober 2020 sebanyak 6.050 unit. Kemudian Telkomsel melakukan pengalihan sebanyak 4.000 unit menara pada 31 Agustus 2021. Sementara itu, untuk rencana IPO anak usaha BUMN lainnya seperti PT Pertamina Geothermal Energy, anak usaha PT Pertamina Persero masih dalam proses sehingga membutuhkan waktu lebih lama. Pembentukan holding BUMN Panas Bumi merupakan bentuk komitmen sumber daya energi baru dan terbarukan dengan menggabungkan anak usaha Pertamina dan PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN. Erick Thohir mengatakan BUMN ingin berkontribusi meningkatkan bursa dengan bersinergi dengan OJK dan BEI. Apalagi di tengah kondisi sejumlah bursa global pertumbuhannya melambat, bahkan ada yang menurun. Awal tahun ini, Erick mengatakan sekitar 8-12 anak dan cucu perusahaan plat merah bakal melantai di pasar modal. Rencana itu akan diwujudkan mulai tahun ini hingga 2023. IPO merupakan bagian dari transformasi BUMN. Upaya itu dilakukan agar anak cucu BUMN menjadi transparan dan memiliki tata kelola perusahaan yang baik. Kementerian BUMN menyiapkan 10-15 BUMN atau anak usaha BUMN untuk bisa melakukan IPO. Erick pernah membagikan setidaknya ada 9 nama BUMN atau anak usahanya yang siap melantai di bursa. Salah satu BUMN yang digadang-gadang melantai di bursa adalah Daya Mitra Telekomunikasi atau Mitratel. Selain itu juga anak usaha PT Pertamina Persero yang didorong IPO adalah Pertamina Integrated Marine Logistik, Pertamina Geothermal Energy, Pertamina Hulu, dan Pertamina Hilir. Termasuk holding Rumah Sakit BUMN Indonesia Healthcare Corporation yang didorong untuk melantai di bursa. Perusahaan lainnya yang didorong IPO adalah PT Fintech Karya Nusantara alias Link Aja dan Pupuk Kalimantan Timur. Pertamina menggila, pertama di Asia manfaatkan teknologi ini. Belum lama penemuan cadangan migas jelang Hari Kemerdekaan RI ke-76 ini merupakan berkah bagi negeri. Kami bersyukur dan terus bersemangat untuk Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Pertamina berhasil menemukan cadangan gas hidrokarbon setelah pengeboran selama 62 hari di area Matindok, Desa Samalore, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggal, Sulawesi Tengah. Penemuan tersebut didapatkan PT Pertamina EP Donggi Matindok Field atau DMF yang merupakan bagian dari Zona 13 Regional Indonesia Timur. Direktur Regional Indonesia Timur Subholding Upstream Pertamina Awang Lazuardi menyampaikan penemuan cadangan hidrokarbon di struktur WPY001 menjadi energi penyemangat untuk berinovasi dan berupaya memberikan kinerja terbaik. Minyak dan gas bumi itu akan habis jika tidak ada penemuan cadangan baru. Umur cadangan minyak bumi diperkirakan akan habis 9,5 tahun dan gas bumi akan habis 19,9 tahun dengan asumsi tidak ada penemuan cadangan baru dan tingkat produksi minyak bumi pada level 700.000 BOPD dan gas bumi 6 BSCFD.
Cadangan minyak bumi nasional 4,17 miliar barel, sementara yang terbukti atau proven sebanyak 2,44 miliar barel, sementara cadangan gas bumi 62,4 triliun kaki kubik, lalu cadangan gas bumi yang terbukti 43,6 triliun kaki kubik. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas dan Pertamina Hulu Energi atau PHE Jambi Merang akan melakukan survei geofisika di cekungan Bintuni dan Salawati, Papua Barat. Dalam langkah ini, PHE memanfaatkan teknologi Enhanced Fault Tensor Gradiometry. Survei ini dilakukan di sepanjang 23.000 km dan mencakup area seluas 45.000 km persegi. Adapun kegiatan dijadwalkan akan dimulai pada 12 Oktober 2021. Diketahui tim teknis pelaksana teknis survei geofisika telah melaksanakan inspeksi keandalan dan peralatan fasilitas pesawat survei di Bandara Pondok Cabe, Banten pada Senin 4 Oktober. Ketua tim teknis pelaksana teknis survei geofisika dan selaku Vice President New Venture Subholding Upstream Pertamina berkomitmen melakukan kegiatan eksplorasi baik di area existing maupun area frontier atau new venture dalam rangka mencari potensi cadangan hidrokarbon baru. Selain cekungan Bintuni Salawati, saat ini PHE juga sedang melakukan survei FTG terbesar di Indonesia di cekungan frontier lain di Papua dengan panjang lebih dari 31.000 km dan mencakup area seluas 60.000 km persegi yang progresnya sudah mencapai lebih dari 50% bekerja sama dengan Rubotori Indonesia dan Belgio Space. Kontraktor kontrak kerjasama atau 3KS, PHE bekerja sama dengan PT Mahakarya Geosurvey dan berkolaborasi dengan Austin Bridgeport. Survei ini menggunakan pesawat survei D3 turboprop yang dimodifikasi dan dilengkapi serangkaian teknologi, termasuk EFTG dengan gravimeter skalar terintegrasi, magnetometer, dan sistem LIDAR FUX1LR. Data LIDAR yang mempunyai sudut sapuan 180 derajat ini akan menyediakan data yang akurat untuk keperluan koreksi medan data gravitasi, pemetaan fitur geologi permukaan, dan menyediakan tambahan informasi dalam merencanakan kegiatan eksplorasi. Sementara itu, CEO Austin Bridgeport, Mark Davis, yang juga hadir pada pelaksanaan inspeksi peralatan mengatakan, survei ini adalah yang pertama dilakukan di Indonesia bahkan Asia. Komitmen kegiatan eksplorasi dengan sungguh-sungguh dilaksanakan oleh SKK Migas bersama 3KS. Hal ini merupakan bentuk realisasi dari salah satu long-term plan SKK Migas untuk mendukung visi produksi nasional di 2030, yakni memaksimalkan kegiatan eksplorasi. Saat ini beberapa kegiatan lain dari KKP yang sedang berjalan yakni survei vibroseismik 2D di Pulau Jawa, survei seismik di area laut Indonesia bagian tengah dan timur serta Natuna, dan FTG Iwur Aki Megah. Ada juga program yang sudah selesai yakni survei seismik 2D sepanjang 31.908 km persegi yang telah dilaksanakan tahun 2019. Saat ini pun sedang dikaji datanya sebelum diserahkan kepada pemerintah. Direktur Eksplorasi Subholding Upstream Pertamina Medi Kurniawan juga pada kesempatan terpisah menyampaikan, dengan penerapan teknologi terbaru dalam melakukan kegiatan eksplorasi di Pertamina termasuk EFTG, pihaknya berharap akan mendapatkan data akurat yang dapat memperbesar peluang untuk mendapatkan giant discovery cadangan migas ke depannya.